di podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Berani melapor itu hebat. Hai Sobat Apik, bersama saya lagi Ona Meronda yang akan menjadi pemandu podcast kita pada hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama Kak Yomil Masri, di mana Kak Yomil Masri merupakan pegiat literasi sesuai dengan tema kita pada hari ini. Di mana tema kita pada hari ini ialah kekerasan berbasis gender dalam situasi pemilu. Baik Kak Yomil, mungkin Kak Yomil bukan pertama kali ya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Jadi saya memberikan kesempatan lagi untuk Kak Yomil untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan Kak Yomil. Halo Sobat Apik, semoga teman-teman di luar sana sehat selalu dan tim dari LBH Apik ini bisa menjalankan program-program yang sudah direncanakan ya sebelumnya, dan senang sekali bisa menjumpai teman-teman di kali kedua ini kali kedua saya di sini. Dan hari ini tuh suasana langit Palu agak mendung tapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengerjakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu sih. Baik. Terima kasih Kak Yomil. Okay. Baik Kak Yomil, berdasarkan tema kita hari ini kan tentang kekerasan berbasis gender dalam situasi pemilu. Kita kali ini tidak membahas tentang politik ya, tapi tentang bagaimana kekerasan berbasis gender yang terjadi pada saat pemilu tersebut. Nah, pertanyaan saya Kak, mengapa kita harus melakukan pemilu? Oke, kalau kita berbicara pemilu ini, teman-teman di luaran sana pasti sudah tahu, kita memilih pimpinan kita, DPR kota, DPR kabupaten, provinsi, dan presiden, bahkan wali kota, bupati itu dipilih di pemilu. Nah, kalau di Indonesia itu kita mundur sedikit, pemilu pertama kali dilaksanakan tahun 1955. Nah, dan kenapa pemilu ini penting? Kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi, dan pemilihan itu untuk memilih pemimpin itu adalah dibutuhkan suara masyarakat untuk memilih mereka, dan itu adalah salah satu indikator berjalannya sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita. Jadi sebenarnya pemilu ini sangat penting sebenarnya untuk menjalankan demokrasi yang sudah diamanatkan oleh undang-undang kita. Jadi semua orang yang sudah cukup umur harus memberikan hak suaranya untuk memilih baik DPR kota, DPR provinsi, gubernur, wali kota, kemudian presiden dan wakil presiden. Itu sih sebenarnya, makanya setiap 5 tahun sekali itu adanya pemilu dilaksanakan di Indonesia, dan semua orang yang sudah cukup umur wajib memberikan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin kita. Dan itu sebenarnya karena ini memang demokrasi, dan keterlibatan kita di dalam pemilu itu sebenarnya menentukan nasib bangsa kita ini mau dibawa kemana 5 tahun ke depan di era pemimpin yang baru yang kita pilih sama-sama. Itu sih. Ya, mungkin dari untuk segi umur dari 17 tahun 17 ya tahun. Kak, yang berhak untuk mempunyai hak untuk memilih. Betul. Ya Kak. Baik, menurut pandangan Kak Yomil nih Kak ya, bagaimana keterwakilan gender dan kelompok rentan lainnya pada proses pemilu yang dilakukan saat ini, kemarin itu? Bagaimana menurut Kak Yomil? Kalau di pemerintahan kita ya, kalau di DPR itu ada 30% kuota untuk perempuan yang diberikan untuk mereka, apakah mereka mau jadi DPR kota, DPR provinsi, atau di DPD maupun di DPR RI ada 30%. Nah, dan itu sebenarnya kalau untuk di wilayah skop Sulawesi Tengah, saya merasa bahwa keterwakilan perempuan untuk menutupi kuota 30% itu masih sangat kurang sekali. Nah, kurangnya keterwakilan itu juga perempuan itu kita tidak bisa melihat hanya dari satu sektor, satu faktor saja. Misalkan perempuan tidak punya kapasitas. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan kapasitas, peningkatan kapasitas kepada perempuan ini untuk menutupi kuota 30% itu. Dan itu sebenarnya kewajiban itu sebenarnya ada di partai. Nah, kita lihat lagi apakah partai ini benar-benar memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat, khususnya kepada perempuan, sehingga nantinya ketika mereka dapat pendidikan politik, mereka akan siap duduk di parlemen membawa suara rakyat atau daerah konstituen yang diwakilinya. Baik. Nah, dan itu dari skala teman-teman perempuan yang akan dipersiapkan menuju
ke parlemen ya, baik kota, kabupaten, provinsi maupun di DPR maupun DPD. Nah, kalau sekarang saya pengen lihat lagi dari keterlibatan teman-teman perempuan dalam proses pelaksanaan pemilu, misalkan di KPPS. Nah, di Palu itu banyak sekali teman-temanku perempuan yang terlibat menjadi panitia pemilu, pemungutan suara, membantu proses berjalannya pemilu. Nah, saya merasa bahwa keterlibatan perempuan di level paling bawah ini itu sudah sangat bagus sekali. Tapi untuk keterlibatan perempuan untuk memenuhi kuota 30% tadi itu sangat-sangat kurang sekali. Bahkan seolah-olah bahwa keterlibatan perempuan untuk menutupi kuota 30% tadi itu hanya mereka yang dicabut-cabut gitu. Tiba-tiba dia muncul. Harusnya adalah sarannya kepada partai politik yang memang punya jatah untuk perempuan. Sebaiknya partai politik itu melakukan pendidikan politik kepada perempuan-perempuan yang akan disiapkan untuk menduduki kursi di parlemen nantinya. Baik kota, provinsi, kabupaten maupun DPD dan DPR. Sehingga pada akhirnya bahwa ketika mereka duduk atau ketika mereka sudah masuk fase kampanye, tidak orang yang tiba masa tiba akal. Artinya dari proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai, teman-teman perempuan ini sudah siap. Nah, tapi ternyata itu tidak berjalan. Makanya tidak heran ketika tiba-tiba partai-partai itu lebih sering menggait influencer, public figure, artis. Karena kenapa? Partai ini berpikir bahwa saya tidak perlu mengeluarkan budget banyak untuk memberikan edukasi kepada mereka karena mereka tuh sudah siap pakai nih. Publicity-nya sudah oke, mereka tinggal dikasih clue dikit udah ngerti. Tapi kan kalau perempuan di level bawah ini agak susah. Harus ada pendidikan politik berjenjang dan itu tidak dilakukan oleh partai kita. Itu pandangan saya. Mungkin bukan cuma hanya dalam segi pendidikan ya dari partai politik tersebut, tapi dalam hal ini mungkin partai politik juga harus concern, harus fokus bahwa kesetaraan itu harus ada dalam setiap partai politik, bukan hanya 30%, tapi antara banyaknya gender untuk misalnya partai dari calegnya laki-laki atau perempuan itu harus mempunyai kesetaraan ya Kak. Baik, selanjutnya nih Kak, apakah orang muda sudah sangat partisipasif dalam proses pemilu seperti yang kita lihat ya Kak, banyak sekali di sosial media, banyak orang muda dengan bangganya yang saya lihat sendiri juga. Mereka itu memposting bahwa mereka itu dengan bangganya mereka bilang saya ini golput, saya tidak mau memilih. Padahal dalam hal ini pemilu atau pemilihan itu sangat penting dilakukan dan itu merupakan hak setiap warga negara. Tapi mereka dengan bangganya memilih untuk golput. Bagaimana tanggapan Kak Yomil tentang itu ya Kak? Kalau di circle saya sebenarnya teman-temanku itu banyak terlibat membantu teman-teman yang maju jadi caleg. Apakah itu di kota, provinsi, kemudian DPR RI maupun DPD. Saya rasa bahwa anak-anak muda sekarang, sebutlah generasi alfa ya, sekarang tuh mereka itu sebenarnya mau berpartisipasi dalam politik, misalkan pemilu ya. Cuma memang kadang-kadang teman kita ini tidak mendapatkan informasi yang cukup bagaimana mereka harus berpartisipasi, apa yang harusnya mereka lakukan untuk bisa berpartisipasi, sosok yang mana yang mestinya mereka pilih sehingga mereka tidak merasa bahwa suara yang mereka berikan itu tidak rugi. Nah, akibat dari sedikitnya informasi yang mereka ketahui mengakibatkan bahwa teman-teman yaudahlah ya saya golput aja. Toh juga saya tidak tahu siapa yang saya pilih, apa visi misinya dia. Ketika pun saya pilih dia, apakah benar-benar dia bisa menjadi wakilku? Nah, ketidaktahuan ini menurutku adalah yang perlu dibenahi, yang perlu ditingkatkan adalah perasaan penasaran kita terhadap pemilu dan siapa yang akan kita pilih. Karena sebenarnya ngobrol pemilu itu outputnya adalah hal-hal yang simpel di dalam kehidupan masyarakat. Karena kan itu mengatur harga rica berapa, harga beras berapa, harga bawang di pasar berapa, bahkan tukang parkir itu yang kita lihat sehari-hari itu semua diatur di dalam politik.
Dan itu kalau misalkan kita anak muda tidak memilih, ya rugi sekali. Dan tiba-tiba ada orang yang tidak kita senangi lolos karena memang di dalam politik itu menganut suara terbanyak, itu yang naik meskipun visi misinya tidak jelas. Ya orang muda ini nantinya akan merasakan hasil itu, dampak buruk dari sebuah kebijakan gitu. Karena kan outputnya kan siapa yang terpilih terus dia bikin kebijakan itu kita di masyarakat yang paling bawah ini akan merasakan itu. Selain yang kakak sebutkan tadi, kebijakan dan juga orang muda yang ikut andil dalam KPPS ya kak, apakah menurut Kak Yomil mereka itu sudah ikut terlibat jika apakah mereka sudah cukup partisipatif jika terjadi kekerasan berbasis gender atau KBGO, KBGS atau KBGO yang terjadi dalam pemilu saat ini? Oke, kalau untuk dikaitkan dengan KBGS di jelang pemilu, kalau saya melihat di tataran Kota Palu, kita perkecil skopnya, kurang ya. Artinya kurang ini maksudku kekerasan berbasis gender itu di KPPS itu kurang. Artinya adalah kurang terjadi. Artinya adalah teman-teman kita juga sudah mengerti memberikan apa yang harus dihormati dari hak-hak perempuan, teman-teman yang jadi penyelenggara pemilu, mereka yang membantu. Nah, cuma memang untuk prakteknya mungkin mereka paham ya, tapi untuk secara teoritis, secara keilmuan dan itu harus diberitahu kepada teman-teman yang terlibat di dalam proses pemilihan ini, baik KPPS, saksi dan segala macam. Itu sih menurutku. Sehingga ketika mereka sudah melakukan prakteknya ini, mereka tidak melakukan itu, mereka udah ngerti ya. Nah, tapi ketika mereka paham teorinya, artinya mereka akan bisa memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya. Oh, ternyata saya tidak bisa melakukan ini loh terhadap perempuan. Oh, ternyata kalau saya berkata ini itu termasuk dalam indikasi kekerasan seksual. Ternyata kalau saya melakukan ini itu masuk pelecehan. Jadi menurutku secara praktek teman-teman sudah melakukan dengan sangat baik sehingga mereka tidak melakukan tindak kekerasan berbasis gender ya. Benar-benar teman-teman kita tuh sudah menghargai perempuan gitu loh. Tapi secara teoritis untuk memperkuat apa yang mereka lakukan, sikap penghargaan mereka kepada perempuan ini, mereka harus belajar. Berarti harus membaca. Dari segi prakteknya juga ya Kak. Prakteknya menurutku sudah sangat toleran ya teman-teman kita. Tapi untuk menunjang praktek itu, teman-teman harus banyak baca, harus belajar lagi. Benar. Baik Kak, apakah ada tren peningkatan kasus kekerasan yang terjadi pada saat pemilu kemarin? Kalau untuk Kota Palu, saya rasa menjadi hal yang bias juga, karena kita tidak mendapatkan data yang benar-benar valid. Cuma memang di lapangan rata-rata teman-temanku yang bertugas di situ yang rata-rata perempuan ya. Ya mereka fine-fine aja sih. Cuma mungkin porsi istirahat ya. Istirahat makan gitu. Karena kan untuk jadi panitia pemilu ini tidak mudah. Malah ada yang sampai dari pagi sampai besok paginya tidak istirahat. Mungkin itu memberikan hak istirahat untuk tubuh menjadi sangat penting. Dan karena kurangnya istirahat, saya pernah baca di salah satu media online ada beberapa teman-teman kita yang panitia pemilu itu yang meninggal ya di Kota Palu, dan itu sangat memprihatinkan sekali. Nah, harapannya bahwa ke depannya bagaimana waktu istirahat itu benar-benar bisa dimaksimalkan ya. Waktu istirahat bisa dimaksimalkan, terus juga asupan vitamin ya untuk teman-teman penyelenggara pemilu, sehingga ya korban hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Menurutku itu menjadi penting untuk diperhatikan selain kekerasan berbasis gender itu di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu. Baik, Kak Yomil, kalau tadi kita bahas tentang KBG, nah sekarang ini Kak banyak sekali beredar di sosial media tentang kasus KBGO ya Kak, di mana
orang yang terlibat dalam pemilu ini, banyak beberapa dari mereka mendapatkan teror, mendapatkan kasus KBGO. Bagaimana menurut pandangan Kak Yomil tentang hal itu? Oke, menarik sekali ya ketika kita ngobrol soalan KBGO, kekerasan berbasis gender online. Bahwa ternyata sekarang itu juga trennya, karena kita juga semua punya sosial media, bukan lagi KBGS, tapi ada KBGO dan itu terjadi. Contoh kasus kemarin ada kampanye dari salah satu paslon, kemudian ada perempuan yang tiba-tiba pingsan, kemudian diangkat oleh seorang tim sukses. Itu menjadi tren. Sebenarnya yang jadi soal itu bukan responnya tim dari salah satu paslon ini, tapi yang jadi soal itu adalah perempuan yang dia angkat itu. Benar-benar. Dan orang yang mengangkat ini udah selesai, tapi perempuan yang diangkat ini menjadi terekspos gitu. Harusnya kan ketika dia mau di-share ke sosial media, alangkah baiknya dulu ya, Kak. Mukanya itu ditutup. Mukanya ditutup karena sebenarnya juga bagaimana meminta konsen, bagaimana meminta izin. Nah, orang ini dalam keadaan pingsan kemudian diangkat, dan menurutku itu salah satu kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online yang banyak yang paling nyata kita lihat. Dan perempuan itu yang diangkat itu sepertinya jadi viral dan mungkin dalam hal ini banyak pengguna sosial media, mereka menjelek-jelekan. Betul. Di mana kan yang diangkat itu adalah perempuan. Betul. Nah, dan di lingkungan kita juga sendiri sebenarnya ketika kita ngobrol tentang KBGO ini, pada akhirnya bahwa sesama pendukung ini hampir semua melakukan itu. Benar. Karena ada yang saling serang dengan ujaran-ujaran yang tidak baik, kemudian ada yang saling ungkit masalah personality, dan ketika misalkan itu ke kita misalkan atau ke perempuan, itu sebenarnya dampaknya memang kita tidak lihat secara fisik, tapi mentalnya dia seperti apa kan. Nah, makanya harapannya bahwa proses-proses pemilihan umum ini harus bisa dilihat secara holistik oleh KPU, oleh Bawaslu, yang mana mereka mempunyai tanggung jawab untuk melakukan itu. Karena kan sekarang ketika kita ngobrol soal pemilu, yang disediakan kamar oleh caleg, oleh pemerintah, itu cuma untuk calegnya saja. Itu cuma untuk calegnya saja. Nah, bagaimana dengan tim suksesnya atau perempuan yang menjadi timnya mengalami kekerasan berbasis gender online? Apakah itu ada ada penyelesaian khusus kah atau apa? Harusnya itu dipikirkan untuk meminimalisir dampak buruk dari kekerasan gender berbasis online. Baik, jadi seperti itu ya Kak penanganan yang dilakukan saat ini. Nah Kak, bagaimana Kakak melihat keseriusan dan atau apakah ada peluang untuk caleg yang terpilih dalam merespon isu KBGS atau KBGO saat ini, atau mungkin ini bisa juga menjadi pembelajaran mungkin untuk caleg yang terpilih nantinya, mereka lebih concern terhadap KBGS atau KBGO. Bagaimana menurut tergantung kalau kita lihat secara perspektif dan pengetahuan, semua calon legislatif itu punya peluang untuk merespon ini, baik KBGS maupun KBGO. Karena kenapa? Mereka kan yang sudah terpilih itu sudah punya power ya, sudah punya power, sudah punya anggaran, ada dana reses ya, dan ketika mereka turun ke konstituennya ya sudah seharusnya mereka merespon ini. Tapi tergantung lagi bagaimana perspektifnya, bagaimana si calon legislatif ini punya pemahaman yang utuh terhadap teman-teman kita yang mengalami kekerasan berbasis online. Nah, jadi bukan hanya caleg juga menurutku, tapi KPU dan Bawaslu secara khusus juga sudah harus memikirkan ini, bahwa ujaran-ujaran kebencian yang diucapkan oleh teman-teman kita di sosial media itu termasuk dalam kategori kekerasan berbasis online, dan itu sangat-sangat merusak mental ya. Kerusakan mental itu tidak bisa dilihat secara nyata seperti ini,
seperti kekerasan, kita kecelakaan atau apa, Iya, itu yang tidak bisa. Tapi fisik ya. mentalnya orang itu benar-benar Tidak ada yang tahu rusak, ya. tidak ada yang tahu. Kita tidak bisa mengukur seberapa kuat sih dia. Jadi makanya untuk penyelenggaraan pemilu harus bisa dilihat secara holistik oleh teman-teman Bawaslu dan KPU. Kemudian juga untuk teman-teman caleg sudah seharusnya mereka mempertimbangkan ini tadi. Kekerasan-kekerasan berbasis online yang terjadi kepada tim suksesnya, mereka sudah wajib turun untuk memberikan edukasi itu. Tapi sebelum mereka turun, merekanya dulu yang harusnya dikelirkan nih pemahamannya. Benar. Jangan ketika ada tim suksesnya yang curhat, nggak apa-apa, cuma begitu, masa dia baper. Kau tidak bisa bilang begitu, karena tidak bisa diukur kekuatan mental seseorang meskipun mereka tidak pernah cerita. Bisa saja dia menyimpan itu, dia tidak cerita, bisa saja dia tidak enak. Jadi teman-teman yang punya pengetahuan, yang punya kapasitas ini yang harus aware dan ngerti dan peka dengan kondisi sekitar. Baik, ini masih sehubungan dengan pertanyaan saya yang sebelumnya sih Kak, tentang yang seperti Kakak sudah jelaskan tadi, bahwa Bawaslu juga harus selesai dulu dengan diri mereka sendiri ya Kak, untuk mengedukasi orang lain. Nah, bagaimana menurut Kak Yomil jika ini dilibatkan kepada orang muda untuk meminimalisir KBGS atau KBGO yang terjadi nantinya, apalagi ke depannya nanti ini kita akan melakukan pemilihan lagi ya bulan Kak. November nggak sih? Sekali lagi. Iya. Iya. Itu bagaimana? Iya, bulan September. Oh, September, oke. Iya, bagaimana menurut Kak Yomil tentang itu? Oke, ketika melakukan pelibatan kepada anak muda untuk meminimalisir kekerasan berbasis online, yang pertama-tama tentunya edukasi ya. Teman-teman kita harus diberikan edukasi dan pemahaman. Dan itu sebenarnya kayak tanggung jawab kita sebagai orang yang tahu nih, minimalnya bahwa kita harus bisa memberikan dampak baik berupa pengetahuan terhadap teman-teman kita di lingkungan terdekat dulu, dengan keluarga dulu. Adapun misalkan advokasinya ke Bawaslu atau ke KPU atau ke pemerintah, itu ada proses-proses panjang yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai orang-orang yang paham itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab Iya, kita tanggung jawab bersama kita ya bersama, Kak, benar-benar. Baik Kak Yomil, harapan untuk Kak Yomil ke depannya bagaimana Kak Yomil? Oke, harapan ke depannya itu terkait KBGS maupun KBGO. Harapanku bahwa bagaimana dari tahun ke tahun kita bisa menekan angka peningkatan dari KBGS maupun KBGO ini dengan memperbanyak ruang diskusi, ya, ruang diskusi dan membaca. Kemudian selain itu harapannya bahwa proses-proses demokrasi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang itu bisa membawa dampak positif ya, khususnya bagi anak muda. Jadinya anak muda lebih banyak ngerti tentang politik, karena ketika anak muda ini mengerti tentang politik artinya bahwa mereka akan berpartisipasi. Kemudian keterlibatan perempuan juga bisa tercukupi di angka 30% ya. Kemudian bagaimana teman-teman kita yang terpilih jadi caleg, jadi anggota legislasi ini bisa benar-benar bertugas sesuai dengan apa janji mereka ketika mereka kampanye. Nah, kita sebagai masyarakat biasa ini, bagaimana peran kita itu untuk mengawal proses demokrasi dan kebijakan yang diambil oleh anggota legislasi atau presiden atau wakil presiden yang sudah kita pilih. Itu sih harapannya ke depannya. Kemudian juga bagaimana kita anak-anak muda sebagai warga yang paling banyak suaranya ya, khususnya di Indonesia, bagaimana kita meningkatkan partisipasi kita untuk mengawal proses pemilu, kemudian juga bagaimana kita bisa mengawal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang akan datang. Baik Kak Yomil, terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara podcast edisi kali ini. Kami mengingatkan untuk Sobat Apik di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan memberikan komen yang positif pada comment section kami yang ada di LBH Apik, Sulawesi Tengah. Dan jangan lupa share video podcast kita kali ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman Sobat Apik di rumah. Kami akhiri, saya Ona Meronda. Saya Yomil Masri. Salam keadilan.